umumnya saya biasa dipanggil Nunuy gitu ya. Bisa Teh Nunuy. Nunuy, Nunuy ya. Bisa Bu Nunuy ya, nanti mau iya. Saya berkeluarga dengan 5 anak. Masya Allah, tabarakallah. Ya, alhamdulillah. Dan sudah pada yang paling kecil kelas 5 SD, yang besar sudah kuliah. Masya Allah. Lalu kemudian kami tinggal di Gifukeng, Gifusi. Mungkin ada banyak yang nggak tahu ya di mana lokasinya. Dia berada di tengah-tengah, mungkin dekat dengan lebih mudahnya itu dekat dengan Nagoya ya. Jadi Aichi Prefecture sebelah. Pas di tengah-tengah. Jadi kalau ke Tokyo sama ke Osaka jaraknya hampir sama gitu ya. Jadi benar enak di bagian Jepang tengah gitu. Kami tinggal kalau saya sendiri sudah hampir 25 tahun dari Masya Allah, 25 tahun lama sekali Teh. Iya, udah lama. Jadi kalau dihitung-hitung saya lebih lama tinggal di Jepang daripada di Indonesia gitu. Oh, baik. Oke, Masya Allah. Jadi udah warga negara Jepang Teh? Enggak ada niat untuk mengganti kewarganegaraan, hanya permanen ya, visa permanen saja. Oh, jadi sekarang statusnya permanen residen ya Teh ya? Permanen residen, ya. Oke. Permanen residen. Suami juga lebih lama dari saya ya. Lebih dulu 2 tahun datang ke Jepang gitu. Masya Allah. Ya, seperti itu mungkin ya. Asalnya dari Bandung, jadi orang Sunda. Wah, sami Teh. Sama, saya juga orang Sunda. Iya. Ya, mungkin perkenalan singkatnya seperti itu mungkin. Oke, awal-awal di Jepang dulu gimana Teh? Oh, di Jepang awal-awal belum ada HP ya, belum tahun 90 berapa? 95. Tahun 95 di mana ya. Jadi kalau mau nelpon ke orang tua itu 1.000 yen tuh habis cuman sekedar 20 menit gitu. Masya Allah, sekarang gratis ya. Iya, sekarang serba bisa ya. Teknologi udah maju. Jadi ya berlinang air mata aja gitu. Sebulan sekali jatahnya itu nelpon keluar. Begitu. Jadi saya datang setelah saya lulus, saya ambil sastra D3 Unpad, sastra Jepang ya, di Unpad. Begitu lulus datang ke sini meneruskan Nihongo Gakko 1,5 tahun. Ya di daerah Aichi Prefecture juga gitu. Ya pertamanya seperti itu. Jadi saya dapat beasiswa, alhamdulillah. Kompensasinya terhadap beasiswa yang saya dapat itu saya harus memperkenalkan budaya Indonesia di kota tempat saya tinggal gitu, yaitu di Okazaki bersebelahan dengan kota Toyota ya, tempat ini ya, pabrik Toyota, pusat pabrik Toyota gitu. Di situ saya banyak berkenalan dengan orang-orang Jepang, termasuk juga pernah menjadi presidir di Astra Motor di Jakarta gitu. Jadi suasananya sangat Indonesianya itu lumayan, orang kuat, Jepangnya familiar dengan orang Indonesia gitu ya. Banyak orang Indonesia Teh saat itu di sana? Iya, saat itu belum sebanyak yang sekarang gitu ya. Jadi di tempat saya sekolah juga orang Indonesianya hanya saya dengan teman saya berdua. Oh gitu ya. Terus datang ya. Terus setelah Nihongo Gakko itu gimana Teh? Setelah Nihongo Gakko, saya bekerja di salah satu supplier supplier spare part mobil Toyota. Oh, sempat kerja juga Teh Nunu ya? Iya, sempat kerja saya hampir 1 tahun ya. Namanya kalau di Jepang Toyota Teko, sama perusahaannya itu berada di Aichi Prefecture juga. Tapi saya saat itu pulang ke Indonesia, jadi saya bekerja di MM 2100 ya. Itu hanya 1 tahun. Sebelum krisis moneter ya, dulu ada apa tuh? Penjarahan ya. Oh, 98. Masih ingat ya, tahun 98 ya. Baik, di mana yen langsung
drastis naik ya, rupiah langsung turun itu saat-saat itu ya, saat-saat sulit ya. Ya. Itu sempat dilalui 1 tahun saya di Jakarta. Oke. Ya. Terus itu, waktu itu udah nikah sih, jadi pulang nikah. Suami mah kan, kalau suami memang kuliah S3 di Gifu University ya, jadi kami LDR selama 1 tahunan lah. Masya Allah. Pejuang LDR ya Teh. LDR ya. Oke Teh, terus mulai ke bisnis rotinya nih gimana nih Teh? Kan Teteh udah kayak merasakan kerja di perusahaan Jepang gitu kan. Mungkin dengan gaji yang udah stabil dan mungkin lebih besar dibanding di Indonesia gitu. Terus kenapa memilih untuk kayak bikin usaha sendiri aja? Terus gimana kisahnya memulai usaha roti itu Teh? Oh gitu. Panjang ya, karena setelah menikah kemudian saya dapat visa bersama-sama tinggal dengan suami. Awalnya jadi saya tinggalkan terpaksa pekerjaan menerjemahkan di itu ya, di pabrik spare part itu. Yeah. Sambil sesekali juga saya sebagai translator di Toyota dari difusi gitu ya. Jadi saat itu karena 5 anak, kebayang aja gitu ya, 5 anak butuh ya jaraknya sekitar 2 tahun, 3 tahun, jadi kali 2 antara 10 sampai 15 tahun saya konsentrasinya sebagai ibu rumah tangga gitu. Masya awalnya Allah. Seperti itu. Ibu rumah tangga sambil ya karena ingin produktif gitu ya, jadi sambil mengajar bahasa Inggris dan menerima pekerjaan translator ya di Gifu tempat saya tinggal itu dulu. Jadi dan saat itu terakhir anak pada besar sedikit demi sedikit gitu ya. Nah anak yang paling kecil itu pas ketika masuk TK di sini sekitar umur 3 tahun 4 tahun saya bertemu dengan teman-teman yang kursus roti, tapi kelasnya kelas roti halal gitu. Oh, itu tahun berapa itu Teh? Itu tahun 10 tahun dari sekarang, berarti tahun berapa? 2010 ya? Iya, 2010. 2011 seperti itulah. Sekitar itu. Jadi karena kita kalau mau ikut kursus kan harus, kalau tidak ada persyaratan menggunakan bahan-bahan halal, maka kita akan memegang benda-benda yang haram ya. Iya, B2 kan, seperti itu misalnya. Iya. Baik. Ya, jadi ya, itu di kota Nagoya waktu itu. Jadi gitu. dari situ 1 tahun belajar, lalu kemudian suami mendukung, karena memang sebelumnya juga, karena ibu juga buka toko kue ya di Bandung itu. Jadi saya udah terbiasa ngurusin kue, bikin kue gitu. Kue, membakar, membuat gitu ya. Jadi bukan roti itu waktu itu. Tapi kemudian karena yang ada kelas bakery, jadi ikut bakery. Lalu kemudian di situ nggak tahu ya gaya orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia mah nyelenceng gitu ya langsung aja gitu ya, tanpa ada prepare. Kalau orang Jepang kan mungkin harus butuh prepare 1 tahun 2 tahun untuk bikin planning, bikin bakery atau bikin cafe gitu ya. Kalau kita learning by doing gitu ya. Oke. Try and error gitu. Jadi saya juga begitu. Saya cuma baru 1 tahun. Saya bilang saya mau buka bakery halal. Dia kaget gitu. Nah dari situ, tapi ya sensei dia mensupport dan ya memberikan banyak masukan-masukan gitu. Awalnya seperti itu. Tapi belajar 1 tahun ini cukup singkat juga ya Teh ya? Kayak ya cukup cukup singkat, tapi mungkin karena basicnya saya ada ya. Betul. Saya dulu pernah brownies. Ibu kan terkenalnya brownies ya, dengan kue kering, terus roti-roti semua gitu ya. Jadi saya hanya mungkin perlu istilahnya pernah melihat, pernah mempraktekkan, tapi sikapnya belum ada gitu. Jadi
kerapihannya seperti itu ya, misalnya rapihnya bentuk kue atau bentuk roti yang saya buat, lalu kemudian packagingnya, lalu bagian marketingnya gitu ya. Kayak estetikanya tuh masih belajar gitu ya? Ya, seperti itu. Jadi bahan-bahan halal juga kan kita nggak tahu di Jepang ini kan, kalau di Indonesia toko grosir dimanapun bisa ya. Iya Bandung, betul, misalnya, banyak sekali. Kalau di sini kan, dan waktu ya, jadi dari situ saya melalui sensei, saya bisa mendapatkan bahan-bahan yang memang dengan harga murah ya, dipakai untuk membuat roti, dan itu tidak dijual di supermarket gitu loh. Nah itu di situ saya belajarnya di situ. Jadi yang saya pelajarin dari Teh Nunui ini, kalau kita mau memulai satu usaha, lakuin dulu aja gitu ya, dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi jangan takut gitu ya Teh ya. Iya, jangan takut ya. Dan alhamdulillah mungkin dukungan juga dari suami ya. Suami mendukung, mensupport gitu. Kalau suami bilang, udahlah kerja di rumah aja ngurusin anak lah, itu ya lain hal gitu ya. Jadi dukungan support penuh dari suami gitu. Oke, berarti keluarga juga megang peranan yang tinggi, terutama ke wanita ya, karena kalau udah menikah kan kita pasti ikut suami gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi memang lagi pula saya memilih pas saya di penghujung mau masuk usia 40. Saat itu juga saya punya cita-cita life begin from 30 ya. Jadi segala sesuatu kalau udah 40 tuh semuanya kayaknya udah ajak gitu ya. Kalau saya korelasikan pada ajaran agama kita, hadis Nabi Muhammad SAW gitu ya. 40 tuh harus sudah ya, karena Rasul juga kan diangkat menjadi Rasulullah SAW itu kan di usia 40 ya. Jadi itu juga suatu kayak memang anugerah ya, jalan dari Allah. Yang awalnya saya tidak ada terbayang, bingung aja di usia 39, aduh nanti usia 40 ini mau apa gitu. Dan saat itu juga anak-anak udah masuk ke SD gitu. Jadi udah kita sebagai seorang ya ibu juga lebih banyak waktunya di rumah ya, karena anak-anak kan sudah sekolah semua gitu. Betul. Itu sih. Terus orderan pertama Teh kan dulu nyobanya berarti belum ambil kayak izin dan yang lainnya di Jepang ya, berarti baru dari komunikasi antar teman gitu dulu Teh. Iya, karena ada Facebook ya dulu itu. Jadi cepet ya untuk publikasi ya. Terus mungkin karena saya juga sudah lama ya di Jepang, jadi banyak teman-teman yang kan setiap tahun berganti ya, orang datang, orang pulang terus gitu ya. Lalu kemudian ada komunitas, kita ikut komunitas misalnya pengajian dan sebagainya. Jadi kan termasuk luas ya. Dari situ terbantu juga gitu. Dan satu hal juga awalnya itu dinasehati sama teman Jepang gitu. Gimana tuh Teh? Ya, karena awalnya kan saya beli oven buat yang besar, saya taruh di rumah. Lalu kemudian teman Jepang itu bilang, teman Muslim juga, Nunisang kalau seperti ini kamu bisa ditangkap katanya. Karena izin license kamu nggak punya, tapi kamu udah menjual gitu. Strict loh untuk dinas kesehatan Jepang gitu. Jadi supaya kamu mendapat kepercayaan, dan kalau kamu waktu itu saya sudah buka Facebook Hanamazapang. Nah itu tuh kan orang Jepang sudah melihat juga ya. Nah orang Jepang itu bertanya-tanya, ini ada nggak license dari Hokenjo-nya gitu ya, dinas kesehatan. Itu tuh harus harus diperlihatkan gitu ya. Biasanya jadi, ditempel gitu kan di restoran atau di toko gitu ya Teh ya. Iya, lalu nanti ada lagi kontaknya dengan license halal gitu ya. Nah, dari situ akhirnya saya jadi deg-degan gitu ya. Ketakutan gitu. Jadi saya mulai komunikasi ke dinas kesehatan di kota saya di Gifushi. Lalu saya juga bertanya ke City Hall Siakuso. Di situ menanyakan tentang adakah pendampingan untuk pebisnis amatir ya, pemula gitu. Jadi
apa ya, karena kita nggak tahu apa-apa ya, marketnya seperti apa. Lalu kemudian memang bidikan saya pertama itu kan online ya. Karena saya nggak pede menjual roti untuk orang Jepang yang biasa makan di bakery-bakery terkenal gitu ya. Jadi saya bidikan pertama itu frozen bread gitu. Oh gitu. Mana gitu ya. Jadi target awalnya memang untuk penjualan online ya Teh, lewat Facebook itu? Iya, online sambil ya untuk aplikasi online dan sebagainya itu kan saya juga masih belum belajar ya. Di situ saya berharap dari pendampingan itu saya dapat banyak input gitu loh. Seperti itu. Jadi memang benar-benar belajar sambil langsung mengaplikasikan gitu. Oke, Masya Allah. Sebentar ya Teh, saya mau menyapa teman-teman yang lagi lihat live hari ini. Terus ini udah ada satu pertanyaan nih Teh. Lokasinya di mana katanya Teh? Oh, lokasi di Jepang bagian tengah. Oke. Di Gifu ya Teh ya? Gifu ya, namanya Gifu Keng, Gifu Si. Oke. Ya nanti mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di komen lagi ya di Facebooknya Japan Halal TV. Oke, lanjut ke pendampingan tadi Teh, gimana Teh? Prosesnya berapa lama? Terus apakah benar-benar didampingi sampai selesai? Terus gimana sama teman-teman yang mau buka usaha di Jepang tapi memiliki keterbatasan dengan bahasa Teh? Kan masalahnya Teh Nunu kan saat itu udah Nihongo Gakko dulu ya, maksudnya ada basic bahasa Jepangnya juga udah lumayan gitu, udah bagus malah kan. Gimana Teh menurut Teteh? Oh iya, jadi sepertinya di setiap kota itu untuk city hall-nya, Siakuso, ada memang pendampingan gitu ya. Jadi mereka sangat mendukung kita-kita yang mau berwirausaha. Tidak terkecuali orang asing gitu ya, seperti saya gitu. Nah, itu satu. Lalu kemudian memang perbanyak info, karena kalau kita nggak bertanya, info itu nggak kita dapatkan gitu, informasi gitu ya. Nah, jadi perbanyak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kemarin itu pendampingan bebas ya, saya mau datang sesuai dengan schedule. Mereka ada pendampingannya itu di perpustakaan. Jadi setiap harus booking ya. Nah, di situ dan gratis. Saya berlangsung hingga 4 tahun pendampingan itu gitu. Masya Allah. Itu gratis Teh semua Teh? Gratis, ya gratis. Baik. Dikunjungi terus, datang ke toko, sampai ke hal-hal kecil gitu ya, dipantau. Karena saya pingin kan, mereka bilang begini, karena kamu tinggal di Jepang, maka bidikan customer itu harus orang Jepang. Orang Jepang ya, betul. Nomor 2 baru Muslim katanya gitu ya. Nah, yang pendampingan ini mengatakan halal itu infonya itu equal dengan healthy food katanya. Jadi sangat bagus. Jadi nggak apa-apa halalnya dimunculkan dengan memperkenalkan halal itu apa sih gitu. Betul. Non-editif ya. Jadi bahan-bahan non-editif. Jadi harga pun katanya jangan ragu gitu ya, karena orang ini makanan halal itu masih jarang. Jadi harus percaya diri gitu untuk menjualnya produk ini gitu ya. Nah, jadi orang Jepang itu akhirnya memang istilahnya kebanyakan pelanggan saya sekarang ini kalau dihitung ya justru 90% orang Jepang gitu malah. Orang Jepang ya Teh ya, Masya Allah. Ya, baik. Memang betul gitu ya. Nah, dari situ terus kemudian ada lagi info-info mungkin mengenai dana. Tadi ya kalau untuk bahasa ya Shogana ini harus belajar bahasa. Bahasa itu penting juga karena istilahnya untuk meluaskan market kita. Orang Jepang itu termasuk yang mereka itu menghargai karya ya. Betul. Jadi produk yang berkualitas, mereka itu berani bayar membeli dengan harga yang mahal ya, seperti itu. Jadi itu satu poin ya. Jadi memang saya waktu itu dilema juga antara customer kita yang halal tapi ya istilahnya yang penting halal ya kalau kita. Kalau orang Jepang kan halal American kenai nggak begitu berpengaruh, cuman betul. kualitas ya. Nah, seperti itu. Sementara
kalau kita membuat makanan halal itu kan harus dari dari nol ya. Jadi kalau biasanya bakery banyak sih, grade-nya banyak ya bakery itu. Ada bakery yang dia hanya membakar saja. Betul. Nah kalau membakar saja berarti dia datangkan pesan frozen dough ya, frozen adonan sudah berbentuk. Dia tanpa tahu ingredientnya apa gitu ya, atau setengahnya gitu ya, bikin adonan sendiri. Tapi untuk filling semacam jam, krim dan sebagainya itu dari pabrik, itu juga nggak tahu isinya apa. Nah kalau halal itu memang harus benar-benar dari tezukuri gitu ya. Tenaga, iya. Jadi orang pada kaget juga kalau waktu ditanya, saya bilang resep adonan ini original, saya mencampur sendiri. Terus untuk kare misalnya ya, kare pang kan termasuk yang paling terkenal ya di produk Hanaman Jepang itu. Terus dia kaget kalau ternyata saya ngeracik sendiri, saya bilang gitu, dari bumbu-bumbu spice gitu. Nah jadi seperti itu. Nah jingkenghi itu apa? Tenaga kerja ya. Jadinya kan kalau di Jepang itu kan yang mahal itu tenaga manusia betul. Tenaga karyawannya gitu. Nah jadi akan ya otomatis jadi mahal ya, karena semua dibuat dengan tanpa mesin gitu ya, dengan tangan. Maksudnya tanpa beli jadi gitu ya, segala macam. Apalagi UMR Jepang juga kan termasuk yang tinggi gitu per jamnya. Jadi saya juga agak dilema. Lama-lama saya merasa bidikan pasar saya itu jadi harusnya halal, tadinya halal untuk ekonomi gitu ya. Jadi agak melenceng gitu. Ini pun sekarang pun masih agak jadi buat saya jadi suatu dilema gitu. Dilema gitu ya. Karena yang harus yang pertama yang paling penting itu kan untuk untuk mengutamakan customer muslim itu sendiri. Jadi mungkin itu untuk bahasa masyarakat ya sambil pelan-pelan aja. Jadi mungkin kalau saya kan ada partner ya yang tadi pendamping gitu ya. Nah, jadi dikala saya juga walaupun bisa bahasa Jepang terbatas juga. Jadi dikala saya misalnya teknik menghitung gitu ya, menghitung nanti laporan pajaknya tahunan dan sebagainya itu seperti apa. Akhirnya karena itu pendampingannya di perpustakaan, langsung saya dikasih literatur buku-buku yang berkaitan dengan itu. Nah, jadi yang saya pilih buku-buku yang banyak gambar, buku-buku yang tulisannya sedikit gitu ya. Termasuk harga roti. Saya bilang saya nggak tahu lah gimana nih bayangannya dulu awal-awal ya. Pasang harga roti gimana. Terus akhirnya dikasih buku yang gambarnya roti dengan harga-harga gitu. Itu mungkin banyak ya di Jepang. Kalau nggak buku, kalau saya kan daripada lihat online HP, maksudnya ini lebih enak lihat majalah ya, buku gitu. Itu juga banyak sih fasilitasnya. Jadi yang sambil belajar ngelihat kanjinya, lalu kemudian ngelihat gambarnya. Terutama yang paling jelimet itu untuk penghitungan yaitu Zeking kayak gitu ya. Itulah kira-kira. Oke. Ya, untuk teman-teman berarti kalau misalkan tahap awal memulai bisnis di Jepang itu harus sodan ya. Artinya mereka harus coba kontak untuk request pendampingan di Shiakuso atau City Office ya, City Office. Terus pendampingannya gratis ya Teh ya. Mungkin sama ya semua prefecture juga saya rasa gratis ya. Jadi jangan takut untuk mulai, bisa bertanya untuk pendampingan bisnis berarti ya Teh ya. Iya. Jadi supaya kan khawatir tiba-tiba nanti tahu-tahu datang dinas kesehatan misalnya ya. Karena ada berita-berita ini di sini ada yang jualan dan sebagainya, itu kan betul. Kita inginnya jadi warga negara penduduk asing yang baik gitu ya. Yang baik lah ya. Gitu, ya. Jadi yang terus ada dari yang penting juga dari dinas kesehatan persyaratan ingredient ya. Pembuatan stiker ingredient, somikigen,
Shomiki ya, expired, iya. Itu juga harus dan nama kita itu memang harus dipasang, pertanggungjawaban dan sebagainya gitu ya. Sampai ke kalau apa ya, yang sebetulnya yang utama itu di apa, sebelum kita ya dapur ya, tempat kita buat itu juga harus terpisah dari rumah gitu. Tidak boleh satu atap dengan tempat tinggal. Maksudnya satu atap tuh satu lantai ya. Jadi itu juga syarat-syaratnya ada gitu ya. Dan itu memang apa ya, saya nggak tahu di Indonesia, tapi katanya sih nggak jauh beda gitu. Di Indonesia pun persyaratannya seperti itu. Gitu. Itu juga harus diperhatikan gitu ya. Oke. Alright. Pertama berarti dari kayak apa ya, temen aja gitu. Itu berarti mulai awal penjualan itu tahun berapa Teh? Untuk Hanama Jepang. Yang belum ofisialnya ya? Yang sudah ofisial? Yang sebelum official sebelum itu 2014 ya. 2014 pertengahan lah gitu. Lalu kemudian tahun 2015 itu setelah kemudian 1 tahun kan merancang dapur dulu gitu ya. 2015 Haru ya, bulan 4 itu baru dapat stempel dari dinas kesehatan, boleh produksi, boleh menjual. Itu April 2015. Masya Allah. Terus dari situ berarti pertama udah online berarti ya, online sama toko, buka toko di situ Teh? Waktu itu saya izinnya bukan untuk buka bakery, tapi buka hanya tempat membuat ya, dapurnya saja. Saat itu saya masih pokoknya online dulu gitu. Kemudian ya nggak disangka tetangga pada datang, lalu kemudian saya tanya, saya diizinkan nggak jual di sini gitu, maksudnya di tempat saya bikin roti itu. Nggak boleh katanya, nggak boleh. Jadi kalaupun itu hanya apa ya, sekedar lewat jendela kecil gitu ya, pintu nggak boleh, cuma ngelongok doang gitu. Itu pun terbatas. Dari situ saya, waduh gitu kan. Gimana nih? Iya, jadi di situ saya nggak membayangkan. Terus banyak juga yang datang dari jauh ya, dari jauh datang, nggak ada tempat duduk. Nggak ada tempat duduk, nggak ada, itu juga jadi masalah. Terus kalau untuk customer yang untuk online, untuk orang Jepang, kibisi nih. Jadi saya ditanya tentang kehalalannya karena saya tidak punya sertifikasi halal. Iya. Ya seperti itu. Ya banyak masalah, banyak juga ya hal-hal baru gitu ya, sambil disebari dijalankan, dan itu semua memang perlu pendampingan. Baik. Karena kalau tanpa pendampingan mungkin agak sulit ya. Kalau berarti harus ada support dari istilahnya orang Jepang juga gitu ya. Ya, karena ini kan negara mereka ya. Cara mereka beda dengan cara kita gitu ya. Seperti baik. Jadi terus, supaya kita diakui, maksudnya apa ya? Terputus ya Teh. Oke Teh. Tapi tadi saya kembali mungkin sedikit Teh, kayak image makanan halal di Jepang sendiri itu kan jadinya sehat ya, healthy ya, mutenka gitu lah istilahnya. Itu image-nya bagus sekali ya. Mungkin nggak cuman dulu gitu, tapi saya lihat juga di Gyomusupa gitu, di supermarket di Jepang gitu kan. Ada tuh di Gyomusupa kan besar sekali ininya, halal tuh equals healthy gitu kan. Kayak ya. Masya Allah ya, image-nya sangat-sangat bagus gitu. Iya, bagus. Saya juga terus lihat, gimana Teh? Gimana? Iya, karena saya tuh kan awalnya nggak percaya, nggak pede ya memunculkan halal itu gitu. Saya kan dulu selain karena nggak boleh jualan di tempat saya, di dapur saya, saya pakai idohanbai ya, bahasa Jepangnya. Jualan keliling saya pakai mobil di taman-taman, gitu ya. Iya, untuk mengejar ya, maksudnya supaya uriage penjualannya bisa keuntungan naik ya. Iya, nah jadi di situ juga kan biasanya kan kalau jualan pakai mobil itu kan harus appear ya,
pakai poster-poster, dan itu saya tuh dikasih mana halalnya gitu, kata pendampingnya itu kayak tuh halal ditulis di situ, pokoknya harus ditonjolkan katanya halalnya itu gitu. Sementara ada sebagian orang halal janganlah ditonjolkan, kalau orang Jepang wake wakaranai kan nggak tahu katanya. Jadi mendingan mutenka non editive product gitu ya, itu lebih. Tapi bisa di apa ya, digabungkan sehingga tidak lagi mengenal batasan-batasan antar negara, antar agama gitu. Jadi ini loh makanan yang sehat gitu. Vegetarian juga gitu termasuk nggak Teh kalau Hanama Jepang? Iya, akhirnya pada datang, ada yang vegetarian, ada yang mereka makanan apa ya, saya juga kaget, ibu-ibu muda yang tidak ingin memberikan anak-anaknya roti-roti, hanya sekedar roti yang kalau kata mereka roti beli di suatu tempat, kalau dibalik lihat ingredientnya udah banyak katakananya, udah banyak bahasa-bahasa yang nggak ngerti, oh itu udah saya nggak berani makan katanya gitu. Seperti itu. Jadi ternyata ibu-ibu muda juga sama seperti itu. Mereka nggak mau ngasih anaknya bahan-bahan yang banyak bahan kimianya gitu ya. Dan waduh, padahal saya generasi sekarang ini kan orang Jepang banyak yang kenapa? Padahal saya generasi micin Teh. Ya. Apa ya? Mereka tuh gini, orang Jepang ya macam-macam ya, orang Jepang ada yang biasa tetap memilih yang roti-roti yang ini gitu ya. Nah, tapi ada juga ini saya tuh agak ininya senang ya, bukan agak ya, senang sekalinya itu ketika pelanggan-pelanggan saya itu memang bisa merasakan ini apa ya, kayak kemarin waktu ada acara dari TV mana ya, Tokai TV, ditanya kan kenapa Hanama Jepang, ternyata kalau roti lain katanya makan banyak itu ketenggorokan nggak enak rasanya, perut itu nggak nerima. Tapi kalau makan roti Hanamaza ini, mau makan berapa banyak pun tenggorokan aman-aman aja gitu katanya. Perut pun ini, jadi bisa dilihat mungkin itu reaksi bahan-bahan kimia ya, aditif tadi gitu ya. Jadi saya seperti itu ya gitu. Jadi bisa membedakan ya, jadi orang yang datang ke sini dia kalau yang memang apa ya istilahnya bingkang ya terhadap bahan-bahan aditif, alhamdulillah mengakui gitu ya. Ya memang karena kita bahannya cuma bahan itu doang gitu ya, nggak pakai. Jadi gini nggak tahan lama juga, cepat keras rotinya gitu ya. Dan kalau di bakery kan dibuka sono mama, nggak diplastikin, tetap lembut ya. Kalau saya harus diplastikin, kalau nggak cepat keras gitu. Karena memang nggak ditambah apa-apa gitu ya Teh ya? Ya nggak ditambah apa-apa. Oke. Terus berarti tokonya mulai kapan Teh itu? Ya akhirnya saya mencoba lagi apply Insokuten. Kalau kemarin kan Seizobu produk rumah produksi, kemudian apply lagi, ternyata orangnya harus berbeda juga. Jadi akhirnya saya minta tolong sama teman saya waktu itu. Itu setelah udah berapa tahun ya? 3 tahun kemudian karena jadi tahun 2000, sekarang udah masuk tahun ketiga. Ya, 2017 apa 2018 gitu ya? 2017 ya. Jadi mulai toko Insokutennya itu baru 2017 ya? Ya, 2017. Oke. Jadi sebentar Teh, mungkin banyak juga di sini yang masih baru gitu, yang penonton yang masih baru, yang baru paham gitu. Jadi kalau di Jepang, antara pembuatan, penjualan, toko, itu harus beda lisensi berarti ya? Beda lisensi kalau bangunannya terpisah. Oke. Kalau saya itu kan bangunannya terpisah gitu. Jadi satu bangunan, satu lisensi gitu. Oh gitu, baik. Jadi kalau misalkan dipisah-pisah, otomatis lisensinya juga harus ini ya, berbeda ya? Ya, jadi saya punya 2 gitu. Lisensi rumah produksi, kitchen-nya, terus lisensi cafe-nya gitu ya. Cafe dan bakery.
Seperti itu. Baik. Oke. Terus itu berarti 2017. Terus setelah itu gimana Teh marketingnya Teh? Apa yang ditonjolkan lagi? Saya lihat kayaknya ada roti bentuk apa? Bukan bentuk ya, kayak patternnya itu apa? Kayak apa Teh? Lupa saya patternnya itu kayak leopard. Ya, betul. Ya. Gimana Teh? Ya. Itu juga nggak sengaja gitu ya. Jadi saya itu awal pertama nggak pede menjual ke orang Jepang karena orang Jepang lebih suka dengan French bread, hard bread ya. Kalau kita kan soft bread ya. Iya betul. Itu satu. Lalu kemudian tapi ternyata ya adalah yang suka yang makan juga roti lembek gitu ya. Nah roti lembut maksud saya. Nah, lalu kemudian suatu hari kan orang Jepang ini rasa itu nomor 2 ya. Nomor 1 itu penampilan. Iya, eye catching-nya itu kan yang diutamakan gitu. Rasa mangke gitu kan. Nah, jadi pas kebetulan ya googling lah, lihat-lihat Facebook lah gitu. Waktu itu belum ada Instagram ya, tahun-tahun itu belum booming seperti sekarang ya, tahun 2016 itu kan, 2017. Terus saya juga lihat ya pokoknya gitulah. Nah, sambil membanding-bandingkan gitu. Nah, jadi ternyata ada roti itu gitu. Roti bermotif gitu ya, macan tutul, leopard ya. Dan itu kayaknya sih udah mulai terkenal di Amerika. Di Jepang juga ada, tapi hanya sekedar di kelas-kelas roti. Home apa ya namanya? Home baking class ya. Home baking class. Nah, tapi nggak dijual gitu. I see. Jadi untuk kreasi aja gitu ya? Iya, untuk kreasi. Saya penasaran, ini kawaii gitu kan. Orang Jepang suka tuh baju-baju apa semua yang motif leopard ya. Nah, tapi saya nggak, maksudnya nggak sangat berharap ini bakal jadi booming gitu. Nggak juga gitu ya. Nah, jadi setelah saya coba bikin, ya ampun, lama bikinnya. Terus pantas ini bakery nggak jual karena memang jikang kakarun banget, jikang kakarun satu-satu. Jadi harganya itu jadi mahal gitu ya. Ini mah nggak bisa dijual gitu kan. Awal-awal gimana caranya ngejual, harga ya ini produksinya udah mahal gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa kita coba gitu ya. Untuk tenaga kerja karena saya sendiri ya udahlah agak nggak terlalu diinikan gitu ya. Nah itu dan ternyata orang Jepang langsung gitu. Ya dari situ mulai ya mungkin apa ya dari mulut ke mulut gitu ya, sampai akhirnya ya baru setahun gitu, itu berapa ya, tiba-tiba dari Isetan ya, Isetan Shinjuku, ini mau memasarkan kita yang namanya masih unyu-unyu waktu itu, seneng aja gitu kan. Wah ke Tokyo, wah gitu. Ternyata ya jadi pengalaman juga gitu ya, ternyata nggak gampang ya. Bersaing dengan bakery-bakery yang levelnya internasional ya gitu. Baik. Nah itu juga ya itu sih. Jadi dari situ sekarang mulai mencoba berkreasi roti-roti tawar yang motifnya yang lain gitu. I see. Oke. Kalau orang Indonesia mah nggak kangkena ini, orang Indonesia mah nggak melirik. Kayaknya kalau orang Indonesia nyarinya yang ada daging-dagingnya gitu Teh. Iya. Oke Teh, ada pertanyaan nih Teh dari fans. Bentar ya. Teh, tips bikin roti gimana? Saya pernah coba tapi gagal terus katanya. Macam-macam ya, berarti gagalnya tergantung kegagalannya. Jadi gini, kalau roti itu menguleninnya harus apa ya, sampai kalis ya, itu yang pertama. Lalu suhunya juga dijaga. Si adonan itu tidak boleh lebih dari suhu 28 derajat. Jadi semakin diadon itu nanti suhu akan naik gitu ya. Jadi kalau sekarang musim panas, saya rumusnya lupa, kurang berapa derajat gitu. Jadi sekarang saya pakai es batu kalau menguleni adonan. Supaya kan 30 menit gitu ya, pakai bread maker aja kan 30 menit, itu suhu kan cepat naik ya. Jadi pakai es batu gitu. Terus kadar untuk supaya lembut, kalau kita pegang ujung telinga ya,
Itu lembutnya harus seperti itu gitu. Jadi, ada tipsnya gitu ya Teh? Saya nggak tahu. Iya, jadi nggak boleh keras. Jadi kayak adonan buat pastel, adonan itu mah beda lagi gitu ya. Jadi memang harus lembut. Kalau ditarik dia seperti stocking ya, nggak robek gitu. Oh, nggak putus gitu ya Teh? Itu tandanya udah oke gitu. Nah itu aja sih tipsnya, menjaga lalu kemudian yeast itu harus selalu disimpan di freezer ya, dalam tempat yang tertutup. Untuk musim panas dengan musim dingin jumlah yeastnya juga berbeda. Kalau musim panas mungkin kan lebih sedikit karena suhu dia udah tinggi ya, jadi nggak perlu banyak. Ya seperti itu mungkin ya. Terus jangan sampai terlalu lama mengembangkannya. Jadi 25 menit atau 20 menit cukup. Kalau udah terlalu lama bau alkohol ya. Bau ragi gitu. Jadinya teksturnya nggak baik. Itu kayaknya yang poin-poin terpenting. Berarti suhu tuh memegang peranan penting ya. Kadang kita nggak terlalu merhatiin gitu kan. Iya. Kan kalau ragi itu kan barang hidup, benda hidup ya, seperti binatang lah, peto kalau saya bilang itu kayak anak. Jadi suhu yang paling dia bagus untuk hidup itu ya suhu antara 25-28 ya. Tapi kalau udah di atas 30, 35 gitu, apalagi 40 dia mati. Jadi roti nggak akan ngembang, jadi nggak akan fuah-fuah ya, nggak akan lembut lah itu, berkembang gitu. Ya. Itu sih. Baik. Oke Teh, berarti apa nih kayak challenge-nya kayak tantangan yang paling besar dalam memulai bisnis di Jepang buat Teteh? Yang kayak masalah atau apa gitu yang mungkin agak sulit gitu. Planning ya. Planning, perencanaan. Jadi kalau saya lihat ya istilahnya orang Jepang itu kan perfeksionis ya. Jadi ditimbang segala macam gitu. Kalau saya lihat mereka yang buka bisnis itu nggak bisa sendiri gitu ya. Terus ada beberapa orang dan dibagi-bagi dengan sesuai dengan bidangnya, kemampuan atau dibagi-bagi ya, kayak mungkin keuangan untuk akuntansinya, untuk planner ya, terus sudah gitu untuk produksinya. Itu kalau saya itu sampai sekarang pun semua masih rakus ya, semua masih dikerjain sendiri gitu. Jadinya tidak fokus ya gitu. Nah, seperti itu yang challenge terbesar ya. Artinya kita bersaing dengan bakery yang lain, di mana mereka selalu rapi. Misalnya, taruhlah misalnya perhitungan, kan kalau bikin roti itu bukan seperti bikin cake, perhitungan waktunya. Jadi kalau saya juga pernah kerja arubaito di Ion Bakery. Jadi pernah Ion Bakery itu, ya di situ banyak ilmu ya yang bisa saya serap gitu. Jadi open jam 9, jam 5 itu udah mulai. Itu pun udah setengah, jadi sehari sebelumnya udah dicicil gitu ya, dibekukan nanti, jadi tinggal nanti dikeluarkan lalu dibakar. Jadi bukan lagi dari proses tahapan awal gitu ya. Itu semua nggak bisa. Aduh hari ini perut nggak enak, bikin rotinya nanti aja lah 1 jam lagi gitu. Ya, orang Jepang gitu ya Teh. Iya, itu yang itunya gitu ya. Dan namanya ada suka dukanya bisnis sendiri gitu ya, bisa bebas ya menentukan waktu, tapi yang konsistensi istiqomah di waktunya itu. Jadi kalau misalnya buka jam 10 ya jam 10 tamu itu ya, kalau apalagi kalau habis masuk TV ya kemarin itu berjejer ya di luar berbaris, roti belum matang semua gitu. Kan kecewa ya, dan orang Jepang tuh nggak bisa dikecewakan sekali, mereka nggak akan datang lagi gitu. I see, oke. Nah itulah jam karetnya masih saya. Jadi itu sangat-sangat challenge yang terberat ya buat saya gitu di sini. Jadi konsistensi itu penting sekali ya Teh untuk memulai bisnis di Jepang itu ya. Iya. Baik, Masya Allah.
Ya, sudah banyak yang bisa di awal-awal, aduh maaf rotinya belum jadi, kecewa ya. Itu tuh dulu pernah awal-awal tuh seperti itu gitu. Ibu waza-waza musim dingin bawa troli baby stroller, bayi ingin beli roti, ternyata rotinya belum jadi gitu. Aduh. Itu ya, seperti itu ya. Mungkin mengena banget gitu ya pengalamannya itu. Iya itu. Ya, Oke. Nah, berarti 2017 terus sampai sekarang ya 2020 ya Teh ya. Udah berapa cabang Teh Hana Mazapan? Aduh, cabang. Iya. Tersebar di 40 di prefektur lain Teh. Amin. Kalau ada yang mau kerja sama, saya dengan senang hati gitu ya. Apa ya namanya? Kemarin itu karena dari pihak Siapuso, jadi karena saya ikut pendampingan, saya jadi apa ya? Contoh gitu. Jadi saya jadi contoh, saya dimasukkan ke TV untuk dalam acara pembelajaran bisnis untuk pemula gitu ya. Nah dari situ lumayan gitu ya. Jadi di perpustakaan semua gitu. Mungkin karena saya orang asing juga, jadi sangat apa ya, medatsu ya apa namanya. Jadi, nah dari situ kemudian dari kebetulan pihak Siapuso ingin ada project di Eki, Gifu Eki itu. Biasanya kan kalau Eki-Eki di kota lain itu sekelilingnya hingar-bingar ya, ramai. Betul. Aktivitas ekonominya bagus. Nah di Gifu ini sayangnya nggak seperti dulu gitu ya. Kurang, kalah dengan mall-mall besar. Nah jadi proyeknya itu waktu itu memang Siapuso City Hall memberikan apa ya bantuan dalam bentuk preparing dana untuk persiapan buka toko dan dana untuk apa ya membayar sewa toko. Itu dari Gifukeng atau dari JR-nya Teh? Gifusi. Gifusi-nya, City Hall-nya. Ya. Nah dari situ, karena itu lalu kemudian begitu kita mencoba ke Siapuso, langsung orang Siapuso udah kenal gitu ya. Oh ini ya. Terus dijadikan contoh ini. Dicontoh mereka ini walaupun orang asing katanya mengikuti program pendampingan dari Siapuso City Hall. Jadi silakan karena jadi bahan pembelajaran juga ya. Jadi setiap laporan saya itu selalu jadi bahan untuk mereka diskusi ya di Siapuso itu. Wah kayaknya kalau saya ke Gifu nanti poster Teh Nunui semua itu di Eki kayaknya. Enggak lah. Itu kemarin awas sekarang sih. Ya, jadi apa ya istilahnya. Jadi gitu ya. Apa ya saya melihat walaupun kita orang asing apresiasinya tuh ada. Apresiasi mereka terhadap kita yang gambaru gitu ya. Yang artinya ingin berusaha untuk memulai bisnis kan susah ya, bukan susah, semacam gambling ya, artinya bukan gambling, ada untung ada rugi gitu ya, kadang uang banyak keluar, nah itu kan sesuatu yang kalau orang nggak banget kayak orang Jepang ya, orang Jepang tuh kan setiap bulan harus ada rata-rata ya, penghasilan harus rutin gitu ya, betul. Stabil lah istilahnya gitu. Ya harus stabil, karena harus bayar loan rumah, bayar loan ini dan sebagainya. Betul. Itu. Jadi itu ya kemarin sempat buka akhirnya, lalu dibantu juga kan ada Taiga Dorama ya, NHK Kirin Gakuru setiap pagi itu minggu jam 8 malam dari NHK itu nasional. Nah itu lokasi syutingnya itu salah satunya di Gifu. Nah jadi di situ juga saya diminta sama pihak Siapuso itu untuk membuat suatu produk yang ada kaitannya dengan drama kolosal NHK itu. Oh, Masya Allah. Makanya akhirnya lahirlah roti bermotif kulitnya jerapah. Oh, Kirinsang itu. Kirinsang gitu. Itu sempat jadi buka toko di mana? Di dekat Gifu Eki ya. Itu. Masya Allah. Tapi ya karena kemarin kena corona. Gimana tuh Teh efeknya Teh? Iya, aduh efeknya terasa banget ya. Ada klaster juga di dekat situ gitu kan. Oh, innalillahi wa inna. Udah. Jadi akhirnya tutup untuk sementara apa ya namanya
konsentrasi di kafe yang sini dulu gitu ya, yang di Sike. Jadi yang itu khawatir ya, karena sekarang pun masih belum seperti semula ya, balik orang masih pada takut ya. Betul. Jadi memang benar-benar terpukul ya kemarin itu. Jadi sekarang untuk sementara ditutup dulu gitu ya, yang di QA. Tapi penjualan online masih ya Teh ya? Penjualan online ya alhamdulillah masih gitu ya. Dan kalau penjualan online, pembeli setianya itu orang Indonesia, orang Malaysia, orang Muslim ya. Baik, Masya Allah. Ya, keren banget. Terus bisa sampai, kan udah diliput berapa Teh sama media Jepang, kayaknya banyak sekali ya, sama media nasional Jepang gitu. Itu gimana Teh ininya? Apakah ada perubahan dari misalnya penjualan dan yang lainnya? Ya, ada. Hanya tidak konstan ya. Jadi beberapa waktu setelah itu gitu. Jadi memang saya awalnya nggak ngeh gitu ya. Jadi biasa aja. Tapi ternyata masuk majalah ya sama, masuk TV ya sama gitu. Jadi belum buka tuh udah antri gitu di luar. Gini tuh. Masya Allah. Itu orang Jepang itu kan. Cepat gitu habis. Sementara kita kan produksi masih kecil ya, maksudnya saat itu produksi masih ya bayanginnya kan produksi sehari-hari aja gitu ya. Dan telepon itu berdering. Memang Masya Allah ya, kekuatan media itu bingung nelpon terus sampai ada yang masuk sekian nelpon berkali-kali nggak masuk. Jadi saya itu alhamdulillahnya karena produk saya yang Leopard ini belum ada ya. Selama ini ya kayak mall-mall yang ya selain Isetan juga ada Sogo gitu ya, dulu pernah menawarkan, saya nggak kuat kan kemarin karena pengalaman di Isetan itu benar-benar berat gitu ya. Karena produksinya di sini itu tapi harus dikirim gitu ya. Iya, dan tanpa bahan aditif, jadi cepat kerasnya gitu ya. Jadi ya betul. Agak-agak berat gitu. Jadi apa tadi saya ngomong? Lupa. Tadi pertanyaannya apa ya Mbak Aziza? Itu yang setelah diliput media gimana? Oh ya, itu media yang datang sendiri gitu Teh? Apa ya, ada marketing sendiri gitu untuk rotinya? Gitu? Enggak, saya karena tidak ada pengalaman ya, kalau langsung itu kemungkinan besar boro-boro ini gitu ya, dilayani juga kayaknya udah karena kita kan orang asing, bahasa segala macam ya. Jadi memang ternyata ada satu lagi untuk bisa mendapatkan buyer ya, mendapatkan buyer seperti Don Quixote, Nexto itu yang service area di jalan-jalan tol. Kayak Michino Eki gitu ya? Ya, terus atau di GR kan ada kios ya, toko-toko semacam kombini tapi di GR bukan di Eki, di stasiun. Di Eki. Iya. Jadi itu semua ternyata mereka lebih ininya ke Shoko Kaigisho namanya. Shoko Kaigisho tuh bahasa Indonesianya apa? Itu Chambers of Commerce, persatuan pebisnis gitu kan? Ya. Nah, mereka datang, Shoko Kaigisho menawarkan bantuan, lalu saya akhirnya jadi member di sana. Nah, dari situlah kemudian saya bertemu dengan Meitetsu, bertemu dengan banyak buyer ya, dan mereka karena kita sudah member dari Shoko Kaigisho, jadi mereka percaya gitu. Nah itu juga penting, jadi jangan begitu aja. Ada penawaran seperti sekarang kan di beberapa ion di sekitar Gifu ini 3 kota menawarkan roti saya untuk dijual gitu ya. Jadi ada salah satu yang berposisi di Ion Mall namanya Waku Hiroba.
nasional juga kayaknya Wafa Miroba itu ingin jual roti saya. Kalau gitu lebih cepat Mbak, maksudnya kita bukan kita yang menawarkan, tapi mereka yang meminta. Oke. Berarti ikut organisasi mungkin ya, kayak Shokokai Giso kan memang untuk kumpulan para pebisnis ya. Japan Halal TV juga udah masuk di Shokokai Giso gitu. Jadi itu juga penting gitu ya, Mbak ya. Ya, penting. Kita masuk ke komunitas mereka itu dan diakui itu sangat penting. Dan bantuan media-media itu cukup ya. Jadi seperti karena apa ya? Jadi saya hanya Mazapang ini itu tuh kebanyakan mereka udah paham, udah tahu. Karena linknya mereka kuat ya satu sama lain gitu. Udah terkenal gitu ya Teh ya. Terkenal juga. Saya nggak perlu ngomong apa ya. Tapi itu kerja keras juga gitu ya. Ya itu karena lepas itu aja gitu. Betul. Tama-tama gitu ya. Kebetulan saja menemukan salah satu produk yang orang Jepang suka gitu. Masya Allah. Tapi memang dicari juga ya karena sehatnya itu. Oke Teh, sebentar ini ada pertanyaan dari Rido Aroya Muhammad. Teh mau bertanya bagaimana membagi waktu antara mengurus keluarga dan berkarir sebagai pengusaha dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Masya Allah. Insya Allah. Saya keren juga belum berhasil ini. Pertanyaannya seakan-akan saya juga masih tetap kewalahan gitu dengan cuman mungkin saya sudah memulainya ketika anak-anak sudah besar ya. Jadi gitu ya. ketika anak-anak ya 5 anak apa istilahnya semua sudah, yang 4 sudah apa ya SD udah mandiri, bisa mandiri udah gitu mandiri, ya. Baru saya memulai gitu. Dan yang saya lakukan ini, makanya orang sebetulnya banyak yang kamu bikin kafe, bikin roti kok di kampung kata gitu ya. Di tempat yang orang jarang datang gitu loh. Bukannya di tempat yang ramai, jalan besar gitu ya. Salah satunya yaitu tadi, karena saya ingin tetap di saat saya kerja, saya bisa melihat wajah anak-anak saya gitu. Masya Allah. Jadi keluarga tetap nomor 1 ya. Waduh, ini saya terinspirasi sekali. Aja gitu. Ya alhamdulillah dimudahkan Allah. Jadi Masya Allah. Rumah kitchennya, dapurnya ya di sebelah rumah. Terus kafenya ya di depan rumah gitu. Anak-anak kalau pulang sekolah ya nangkring di kafe, makan roti gitu ya, ngobrol gitu. Pagi-pagi juga saya mulai setelah anak-anak udah pada berangkat ke sekolah gitu ya. Masya Allah. Sekarang gini. Jadi ya capek gitu. Pulang anak-anak ya kerja roti juga capek gitu ya. Malam itu percakapan nggak terlalu banyak juga gitu. Ini cuma sesekali gitu ya. Itu aja mungkin. Oke, baik Teh. Ini waduh seru banget nih ngobrol sama Teh Nunu. Saya mendapatkan banyak inspirasi sekali. Masya Allah. Ini terus ada yang doain juga nih Teh. Semoga sukses katanya. Terus usahanya makin lancar. Terus ada rencana buka cabang lain nggak Teh di kota lain? Buka cabang nih. Buka cabang kalau ada yang bersedia untuk membuka, ya saya tinggal mensuplai. Pingin sih sebetulnya gitu. Cuman untuk kayak misalnya franchise gitu ya. Saya juga belum belajar untuk franchise itu seperti apa. Lalu kemudian seperti teknik pengiriman roti beku ya. Betul. Saya baru beraninya untuk ngirim ke personal sekarang kan saya jual roti yang nanti beku tapi masih mentah gitu. Sebetulnya bisa dipakai teknologinya apa ya, maksudnya caranya mengirim. Jadi semua saya yang bikin di sini, lalu saya kirim. Jadi di sana teman yang mau bekerja sama itu hanya tinggal punya oven aja gitu. Oh, oke. Ya jadi oven dan tempat jualan gitu ya. Jadi mungkin persyaratan dari dinas kesehatannya tidak terlalu berat. Oke. Bisa gitu, ingin juga gitu ya, tapi ya walau alam juga saya belum mengembangkan ke arah sana gitu. Baik Teh, terima kasih buat jawabannya. Duh, ini sebenarnya ada juga sih yang message pribadi, cuman kayaknya nggak bakalan
kejawab semua. Nanti kalau ada pertanyaan lain nanti saya bisalah serahkan ke Teh Nunu ya. Iya, Bangga. Misalkan ada pertanyaan lain yang dari teman-teman. Berarti oke Teh. Tips nih dari Teh. Oke, silakan Teh. Masalah halal ya, halal. Oh iya betul sekali. Penting ya. Jadi dikala saya orang Jepang yang cerewet ya, maksudnya ini banget kibisi gitu ya. Dulu Isang ini halal, kamu masang tulisan halal, itu kan kamu belum dapat sertifikasi halal, nggak boleh, gitu, dan sebagainya, bla 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 gitu ya. Terus dari itu saya cobalah komunikasi. Saat itu memang saya alhamdulillah punya rezeki bertemu dengan orang-orang yang bergelut di bidang itu gitu ya, sertifikasi halal. Bertemu di salah satu seminar sehari lah, bertemu langsung datang gitu ya. Ada juga saya lewat telepon. Jadi kan lisensi halal itu hanya berlaku 1 tahun. Saya nggak tahu sekarang ya. Dulu awal-awal gitu kemarin ya pas tahun 3-4 tahun yang lalu. 1 tahun dan sangat mahal. 1 juta rupiah, 1 juta yen. Wow, itu berarti sekitar gitu ya? 130 juta ya? Iya, seperti itu. Lalu kemudian saya komplain dong. Ini gimana sih gitu? Halal, saya kenapa semahal ini? Kami yang artinya gini, selama ini kan, saya terbiasa, dulu awalnya saya kenapa ingin berbisnis itu karena ada teman Jepang, dia Muslim tapi ingin cita-citanya itu membuat bahagia orang Muslim dengan makanan halal yang dia buat di sebuah di restoran yang dia bangun gitu ya. Terus saya tuh bingung, kamu bukan Muslim, kenapa kamu mikirin kami? Saya bilang gitu kan. Kita aja, kami yang Muslim, belum jarang orang yang, kalau gitu saya coba bikin restoran halal gitu. Palingan pengennya, ayo dong Kentucky dihalalin, ayo dong McDonald dihalalin gitu kan ya. Timnya sendiri pengennya kebanyakan jadi konsumen gitu kan. Dari situ saya nyambung gitu ya dengan ini. Nah di situ kemudian istilahnya karena kalau orang non Muslim mereka tidak tahu ilmu kan, mereka juga tidak punya iman. Jadi dikala mereka license halal itu image-nya itu keuntungan. Tapi dikala kemudian misalnya udah coba setahun ternyata nggak udah harga jadi mahal roti gitu ya dibandingkan harga roti yang nggak halal. Pembelinya terbatas gitu ya, bla 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 gitu. Dulu pernah berbarengan dengan saya ada halal roti di daerah Tokyo juga berdiri. Nah itu dapat lisensi halal, saya tuh wah sugoi gitu kan, bisa gitu. Saya sempat kesana juga, tapi ternyata setahun kemudian ada pengumuman dari toko roti halalnya itu kan, bahwa mereka sudah tidak lagi melanjutkan. Saya kayaknya tahu toko rotinya teh. Iya. Jadi kayaknya benturannya dananya itu uangnya terlalu besar 1 juta itu, gitu. Lalu maksudnya 130 juta gitu ya? Iya, 130 juta. Lalu kemudian saya bertanya, terus bagaimana solusinya gitu? Kami seperti saya yang baru memulai usaha, modal juga bukan modal pinjem ya, modal dari uang tabungan sedikit-sedikit gitu. Terus gimana gitu ya? Nah ternyata masya Allah gitu ya solusinya. Mereka itu bilang begini, semua sama jawabannya. Lisensi halal itu memang mutlak untuk orang-orang yang non-Muslim, karena mereka tidak paham dan semua gitu ya. Dan ya seperti itulah kalau kita yang Muslim, yang maksudnya kebutuhan kita sehari-hari, kita paham semua ilmunya, walaupun ya sebatas kalau untuk bahan yang lebih detail mungkin kita bisa bertanya ke lembaga-lembaga yang biasa mengeluarkan halal Jepang segala macam ya, bisa bertanya langsung. Nah, bahan yang ada gitu. Nah, jadi mereka juga mengatakan semacam terigu, gula dan sebagainya itu juga ada yang halal, tapi katanya di luar dari itu semua, kalau yang bahan-bahan yang biasa sehari-hari selain yang ada daging ya, kalau minyak, margarin, lemak-lemak atau emulsifier dan sebagainya memang ya itu. Tapi kalau untuk misalnya gula, garam, terigu gitu, silahkan katanya. Dan kami gitu ya
mereka sendiri gitu ya. Walaupun mereka memberikan license halal kepada yang non muslim itu, tapi mereka tidak percaya 100% katanya. Jadi karena mungkin banyak hal yang ya itu tadi ya kaitannya karena faktor lain ya, keuntungan dan sebagainya gitu. Jadi makanya sekarang untuk logo-logo halal itu selain ditulis misalnya ada tempat sholat, itu ownernya juga ditulis owner muslim atau bukan. Betul. Nah, kalau owner muslim itu suatu poin sangat besar ya, karena mereka akan lebih yakin ownernya muslim dibandingkan toko yang jelas-jelas dapat license halal tapi pemiliknya non muslim. Saya rasa kalau misalkan ownernya muslim, insya Allah nggak masalah ya Teh ya. Cuman memang sertifikasi halal di Jepang ini kan agak berbeda ya, tidak istilahnya tidak diambil oleh negara kan. Istilahnya tidak satu kayak misalkan MUI atau Jakim gitu kan. Ada beberapa badan sertifikasi di Jepang swasta ya istilahnya berarti. Kayak gitu. Saya juga dapat banyak ini sih sebenarnya kayak sodan gitu, kayak dari pengusaha-pengusaha terutama di wilayah Tohoku gitu. Kayaknya kalau untuk sertifikasi halal ini kan agak berat ya. Belum tentu juga ada keuntungan gitu kan. Nanti mereka sudah sertifikasi ternyata malah nggak datang juga kan, kasihan juga gitu. Nah itu memang agak dilema juga sih sebenarnya masalah itu. Tapi saya rasa kalau ownernya muslim kayaknya nggak masalah ya Teh ya. Jadi lebih ini mudah gitu. Iya, betul. Sejauh memang tadi persyaratannya ya, bukan persyaratan apa ya, kayak misalnya halal itu tidak hanya produknya, tidak hanya bahan-bahannya, tapi juga misalnya nama tokonya. Nama tokonya sesuatu yang ada kandungannya, sesuatu yang mungkin dalam agama kita dilarang. Nah itu juga salah satu ini ya, maksudnya halal tuh kebaikan itu semua gitu. Jadi kayak nama juga gitu ya. Penting gitu ya Teh ya? Iya penting. Lalu kemudian mungkin dapurnya halal, ini halal, tapi kemudian menjual minuman keras. Itu kan udah nggak bisa ya. Saya juga memilih kafe lebih aman karena di Jepang kafe itu tidak ada kaitannya dengan minuman alkohol. Betul. Kalau restoran masih ya. Restoran mereka habis makan biasanya kan makan malam terutama harus ada minuman alkohol ya. Betul. Kalau kafe kan kopi, teh gitu aja atau minuman-minuman lain ya. Itu juga sih. Jadi alhamdulillah ya diberi kemudahan. Saya dengan orang-orang yang bergelut di bidang license firm ini, bekerja di license halal itu semua suaranya sama gitu ya. Jadi untuk muslim insya Allah gitu ya. Tidak perlu ada, jadi misalnya karena tidak punya license halal jadi diragukan kehalalannya, enggak seperti itu. Tapi tetap aja kalau haters tetap bakalan ada gitu ya Teh ya. Ya. Jadi kemarin itu sayangnya saya itu ingredient roti yang saya buat di balik roti itu kanji. Nah jadi untuk muslim nggak bisa baca. Jadi pas saya bilang ini ingredientnya yang kami pakai, aduh Mbak nggak bisa baca. Oh maaf. Jadi ya akhirnya saya terjemahkan gitu ya, silahkan. Karena awal saya pakai ingredient itu tuntutan dari, saya kan ada penawaran dari Coop ya, Gifu University ya, Sekyo, minta itu gitu ya. Nah lalu kemudian saya buatkan gitu. Alhamdulillah terbantu dari situ. Jadi kalau ada yang bertanya ini loh ingredientnya gitu. Masya Allah. Itu. Ya seperti begitu itu Mbak. Ya, Teh. Masya Allah ya Teh. Aduh seru banget nih ngomong sama Teh Nunu. Kayaknya perlu ada edisi part 2-nya gitu ya Teh. Insya Allah. Ya buat teman-teman nanti bagi yang masih punya pertanyaan bisa mengirimkan pertanyaannya ke Japan Halal TV atau ke komen di video di bawah ini. Terima kasih Teh Nunu atas waktunya. Kayaknya terima kasih banyak. Gimana nih Teh? Silahkan promosi tentang tokonya Teh. Promosi. Ke teman-teman yang ada di Japan Halal TV. Silahkan. Iya, terima kasih. Aduh, diberi kesempatan promosi nih.
Iya, jadi silakan aja online, tapi online-nya kekeluargaan bisa didiskusikan ya. Saya agak kemarin sempat ditawarkan berkali-kali oleh Rakuten gitu ya. Cuman Rakuten itu jelimet sistemnya gitu ya. Akhirnya saya batalkan semua gitu. Jadi lebih milih kekeluargaan ya, memesan. Jadi bisa lewat Facebook Hana Mazapang, di messengernya atau direct message Instagram Hana Mazapang. Jadi di situ ya mainnya frozen bread, tapi mulai saya juga ingin sudah mulai menerima pesanan cake berdekorasi ya, insya Allah. Saya kirim bentuk frozen. Terus kemudian untuk supaya membuat keefektifan bukan efektif, praktis ya. Jadi selain roti, saya juga menyediakan produk-produk halal lain gitu ya. Jadi bisa ada yang dry, yang bisa dikirim suhu normal, ada juga yang seperti gyoza beku, lalu kemudian kemarin ya masakan jadi gitu ya, itu juga gitu. Oh, itu juga selama gitu ya, stoknya masih ada. Kenapa? Itu juga ada ya berarti masakan. Ada, walaupun nggak banyak. Baik, ya walaupun nggak banyak, biar sekalian ya. Terkadang kan ada tamu customer yang aduh beli roti kebanyakan misalnya, tapi untuk supaya ongkirnya gratis, kan ada limit-limitnya gitu ya. Jadi bisa divariasikan dengan produk-produk lain. Jadi bisa dilihat aja fotonya, koleksi foto-fotonya, jadi silakan ditunggu orderannya. Ya, saya juga pernah ya, maksudnya merasakan Hana Mazapang itu lezat sekali. Cuman waktu dulu kayaknya bukan langsung ke Hana Mazapang deh, ada yang jual. Terus saya order dari situ. Karena dulu belum tahu ya waktu awal-awal gitu Hana Mazapang gitu. Tapi Masya Allah memang lezat sekali. Ya saya suka yang kari itu. Insya Allah teman-teman gak bakal dikecewakan oleh rasanya Hana Mazapang, Insya Allah. Insya Allah. Oke Teh, nanti Insya Allah kalau ke Gifu boleh kita mampir untuk lihat-lihat toko, Insya Allah. Oke, sekian live kita hari ini. Terima kasih Teh Nunuy. Terima kasih banyak juga. Sama-sama, silahkan di-order rotinya teman-teman. Sampai jumpa kembali di live Japan Halal TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Teh dulu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sukses ya Mbak ya. Iya, Mbak juga ya. Yuk. Baik. Bentar.